Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang kekuasaan politik. Di sini saya sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota saya. Saya sendiri Anandalita Febrianti, NIM akhiran 22, dan ada Anggit Prasetya dengan NIM akhir 18, Devi Nandalia NIM 04, Hilda Amalia NIM belakang 014. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah gagasan politik yang berkisar pada sejumlah karakteristik. Karakteristik tersebut mengelaborasi kekuasaan selaku alat yang digunakan seseorang, yaitu pemimpin, juga pengikut, gunakan dalam hubungan interpersonalnya. Yang selanjutnya yaitu karakter kekuasaan menurut Falham adalah yang pertama, kekuasaan bersifat sengaja karena meliputi kehendak, bukan sekedar tindakan acak. Yang kedua yaitu kekuasaan adalah alat instrumen, ia adalah alat yang mencapai tujuan. Yang ketiga, kekuasaan bersifat terbatas, ia diukur dan dipertimbangkan di aneka situasi atau dideteksi kemunculannya. Yang keempat, kekuasaan melibatkan ketergantungan. Terdapat kebebasan atau faktor kebergantungan, ketidakbergantungan yang melekat pada penggunaan kekuasaan. Yang kelima, kekuasaan adalah gagasan bertindak, ia bersifat samar dan tidak selalu dimiliki. Yang keenam, kekuasaan ditentukan dalam istilah hasil menentukan kekuasaan yang kita miliki. Yang ketujuh yaitu kekuasaan bersifat situasional, taktik kekuasaan tertentu efektif di suatu hubungan tertentu, bukan seluruh hubungan. Dan yang ke-8 yaitu kekuasaan didasarkan pada oposisi atau perbedaan. Partai harus berbeda sebelum mereka bisa menggunakan kekuasaannya. Selanjutnya yaitu sumber dan jenis kekuasaan. Yang pertama, otoritas formal. Yang kedua, kendali sumber daya langkah. Yang ketiga, menggunakan struktur, aturan, dan kebijaksanaan organisasi. Yang keempat, kendali proses pembuatan keputusan. Yang kelima yaitu kendali mengetahui dan informasi-informasi. Yang keenam, kendali batasan organisasi, kendali teknologi. Yang kedelapan, aliansi interpersonal, jaringan, dan kendali atas organisasi informal. Yang kesembilan, simbolisme dan manajemen makna. Yang ke-10, gender dan manajemen hubungan berbasis gender. Yang ke-11, faktor-faktor struktural yang menentukan tahap-tahap tindakan. Dan yang ke-12, kekuasaan yang telah seseorang miliki. Di sini saya akan menjelaskan politik dalam organisasi. Politik dalam organisasi adalah sesuatu yang sulit dihindarkan tatkala organisasi terdiri atas 2 orang atau lebih. Terdapat banyak kepentingan di dalam organisasi, langkanya sumber daya, dan tertarik-menarik gagasan. Seluruhnya membuat politik dalam organisasi menjadi konsekuensi logis aktivitas di dalam organisasi itu sendiri. Menurut Robert Morgan, organisasi serupa dengan sistem politik. Politik di dalam organisasi dengan memfokuskan perhatian pada 3 konsep, yaitu interest atau kepentingan, konflik, dan kekuasaan atau power. Interest atau kepentingan adalah kecenderungan meraih sasaran, nilai, kehendak, harapan, dan kecenderungan lainnya yang membuat orang bertindak dengan satu cara ketimbang lainnya. Kemudian, menurut Eran Vigoda Gadot, merinci 6 dimensi perilaku politik di diri individu yang mendorong munculnya kegiatan politik. Yang pertama, 1. Otonomi pekerjaan. Semakin independen karyawan dalam melakukan tugas, semakin mahir kemampuannya dalam menerapkan pengaruh untuk tujuan mempromosikan keinginannya. Yang kedua, masukan keputusan. Keterlibatan dan bekerja sama dalam proses pembuatan keputusan membuat karyawan merasa terhubung dengan organisasi, suatu perasaan tanggung jawab agar ia berfungsi lebih jauh, dan keinginan menanamkan andil atau jasa guna mempertahankan daya saing organisasinya. Lebih jauh lagi, terbuka kesempatan yang mencukupi untuk memunculkan perilaku politik yang berupa memaksimalkan tujuan personal dan organisasi.
dan meraih prestasi lewat pemberian pengaruh atas orang lain, sehingga mereka akan membantunya dalam merealisasikan tujuan individualnya maupun organisasinya. Yang ketiga, kepuasan kerja. Semakin puas seseorang karyawan, semakin ia percaya pada organisasi, seluruh proses di dalamnya, sehingga keterasingannya dari pekerjaannya jauh berkurang. Kepuasan yang ia rasakan di pekerjaan membentuk kepentingan sendiri, yaitu memelihara status quo. Jika kepuasan kurang, akan membawa individu bertindak dalam rangka mempengaruhi pihak lain untuk mengubah keputusan-keputusan di dalam organisasi. Yang keempat yaitu status dan prestis pekerjaan. Status dan prestis pekerjaan berhubungan dengan opini politik. Semakin besar keinginan mengekspresikan opini protes dan secara aktif mengutarakan ide-ide yang ia sukai, tatkala pekerjaan punya status dan prestis profesional yang tinggi, ia juga akan menuntut aset-aset yang butuh dukungan dan perlindungan. Ia tidak mengupayakan perubahan besar atas lingkungannya dan menggunakan keahlian politiknya yang tinggi guna memelihara aset pribadinya. Selanjutnya yang kelima yaitu hubungan kerja. Hubungan yang dekat antara satu individu dengan individu lainnya di lokasi kerja maupun dalam luar kerja membawa pada merembeskan pandangan satu sama lain di dalam organisasi, di mana terjadinya adaptasi persepsi, sikap, dan perilaku politik mereka. Yang terakhir atau yang keenam yaitu unionisasi. Serikat pekerja akan memutar gagasan, perilaku, dan kebiasaan politik dari tingkat lingkungan kerja hingga sistem politik nasional. Dan versa, demikian sebaliknya. Orang yang cenderung terlibat dan aktif dalam komite pekerja umumnya mahir pula dalam berpolitik.